apa kabar? Semoga kalian tetap sehat, ya, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, mengawali segalanya marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bapak cintai, sebelumnya kita tepuk semangat dulu, oke? Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya. Nah, SD Kojak bagus. SDN 1 Rangkas Bitung Barat cerdas, unggul, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Oke. Pada kesempatan ini ya, kita akan belajar fokusnya pada bahasa Indonesia. Nah, terutama bahasa Indonesia yang sering kita lakukan ya. Nah, di sini setelah kalian beraktivitas nanti kalian mampu menyebutkan informasi penting ya dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana pada peta pikiran ya, pada peta pikiran yang akan kita buat. Nah, lalu kalian boleh berdiskusi nanti ya. Dan hasilnya kalian mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan kalian. Ya. Nah, nanti teksnya kita akan baca sama-sama. Nah, bagaimana mempersiapkan untuk membuat peta pikiran ya? Kita Bapak lihat ya, kalian sudah bagus kreatif ya membuat peta pikiran di buku catatan kalian. Tapi lebih kreatif lagi nanti kalian boleh menggunakan kertas folio ya, kertas HPS ukuran folio boleh, atau boleh di buku catatan ya. Lalu menggunakan kertas petak ya, kertas lipat maksudnya, kertas lipat boleh warna-warni agar kalian lebih senang lagi yang membuatnya gitu ya. Oke, lalu pulpen berwarna-warni boleh, pulpennya warna-warni atau spidol semi ya warna-warni. Nah, itu gunakan dengan baik. Lalu siapkan juga gunting ya atau cutter untuk juga lem ya untuk membuatnya. Oke, kita mulai ya. Nah, bagaimana kalian beraktivitas nanti Bapak akan coba dengan cara lain agar kalian tetap bersemangat untuk belajar ya. Bagaimana menyimpan ide pokok dalam sebuah peta pikiran. Oke, yuk sama-sama kita beraktivitas. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Di antaranya, Pak Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Sebagai negara berdaulat, Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta, tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, berikutnya Dr. Andes H. Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Berikutnya Ahmad Subarjo Joyodi Suryo, lahir di Kerawang, Jawa Barat.
23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Berikutnya, Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Berikutnya, Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta, 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berikutnya adalah Fatmawati yang bernama asli Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka yang sangsaka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Berikutnya, teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, kalian membuat peta pikiran berdasarkan bacaan tadi ya. Isilah peta pikiran berikut. Nah, kalian membuatnya tidak di buku, tapi kalian boleh membuat sekreatif mungkin seperti yang akan Bapak lakukan sekarang. Coba lihat ya. Nah, kertas lipat tadi kalian siapkan, lalu buat menjadi petak-petak seperti yang di tayangan tadi ya, di catatan tadi. Digunting. Buatlah sebagus mungkin. Oke. Nah, dibuat tadi petaknya ada 6. Kalian siapkan petak yang untuk pertanyaan pada peta pikiran ya. Siapkan ada 6 petak ya. Dan siapkan pula kertasnya, folionya ya. Untuk judul gunakan kertas warna yang berbeda ya. Untuk judul gunakan kertas warna yang berbeda. Oke, dibuat agar tidak kelihatan luntur ya. Lalu kalian susun seperti ini. Misalkan ini untuk judul, ini apa, ini untuk mengapa, lalu ini untuk siapa ya, dan bagaimana, kapan, dan di mana. Oke, kita coba ya, kita tulis satu persatu. Nah, sudah ditulis ya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ya, sampai di sini. Bagaimana kalian boleh sekreatif mungkin. Boleh pinggirnya menggunakan garis ya dan sebagainya. Sehingga tampilannya sangat unik ya, dan sangat indah sehingga kalian bisa tempel di dinding ya, sehingga kamu juga menghafalkannya lebih enak ya, membacanya lebih bagus lagi. Oke. Kalian akan lebih fokus dalam membuat peta pikiran kalau seandainya menggunakan bahan-bahan yang digunakan. Silakan boleh kertas apa yang warna-warni, boleh menggunakan ballpoint atau spidol yang warna.
terus perbaiki tulisannya agar mudah dibaca oleh orang tua kalian atau kalian sendiri. Oke, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.